Halo sahabat Dian Rana dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua. Teman-teman semua, ketika gagasan tentang Ibu Kota Nusantara pertama kali diperkenalkan, banyak yang bertanya, akankah ini menjadi kota yang hanya megah secara fisik atau benar-benar menjadi tuan rumah bagi semua orang? Dalam video kali ini teman-teman semua, saya berkesempatan untuk berbincang langsung dengan sosok yang tak asing dalam sejarah awal IKN, Bapak Bambang Susantono. Mantan Kepala Otorita IKN yang kini beliau menjabat sebagai Kepala Institut Pembangunan Kota dan Daerah Asia Pasifik. Dan saat ini sedang berada di IKN untuk menjadi pembicara pada Congress of Indonesian Diaspora ke-8 yang digelar pada 2 Agustus tahun 2025. Dalam wawancara ini teman-teman, beliau membagikan refleksi, harapan, dan pandangannya terhadap keberlanjutan visi IKN sebagai kota yang tak hanya layak huni, tapi juga dicintai warganya. Mari simak bersama ya perbincangan saya bersama dengan Bapak Bambang Susantono di Ibu Kota Nusantara. Oke, terima kasih Pak sebelumnya sudah hadir di Ibu Kota Nusantara, dan terima kasih sudah hadir juga bersedia untuk berbincang sama saya di segmen Dian Rana. Ini ada beberapa pertanyaan yang saya siapkan dan juga ini titipan juga Pak dari penonton saya ya, Dian Rana. Ini yang pertama Pak, langsung aja. Sejauh yang Bapak amati saat ini, apakah pembangunan IKN masih sesuai dengan visi awal yang Bapak perjuangkan di awal Pak? Ya, kalau kita merujuk kepada master plan, rencana induk, dan segala macam rencana turunannya ya, kan kita ingin IKN ini menjadi kota yang smart, cerdas, kota yang hijau, green, kota yang inklusif. Ini saya garis bawahi, jadi ini untuk kota untuk semua, dan resilient, berketahanan, dan sustainable. Ini harus ada satu langkah-langkah untuk memastikan bahwa pembangunan yang ada ini memang membangun sebuah kota, gitu ya. Apa bedanya membangun kota dan membangun real estate, membangun kawasan? Kota itu semuanya bertumpu kepada bagaimana masyarakat akan tumbuh dan berkembang. Jadi program-program yang juga tidak kalah penting dengan program-program fisik adalah bagaimana masyarakat bisa mendapatkan layanan pendidikan, layanan kesehatan, layanan jaringan sosial, kemudian layanan-layanan yang sifatnya kebutuhan dasar itu harus tersedia. Nah, kalau kita lihat sekarang titik beratnya adalah masih di pembangunan fisik. Nah, harapan saya tentu segera diimbangi dengan program-program yang menyentuh semua masyarakat yang sekarang ini juga berada di sekitar kawasan inti pusat pemerintahan. Karena kalau kita bicara tentang IKN, tidak hanya kawasan inti pusat pemerintahan, tapi juga kawasan-kawasan lain sesuai dengan amanah undang-undang tentang IKN. Jadi sekali lagi, kalau saya melihat tentu harus ada upaya untuk menyeimbangkan antara pembangunan fisik yang berjalan dan juga pembangunan non-fisik yang harus disegerakan. Utamanya buat misalnya Kecamatan Sepaku, kecamatan-kecamatan lain yang berada bersentuhan dan berada di dalam wilayah IKN sendiri. Jika ada satu hal yang mungkin di Ibu Kota Nusantara tidak boleh dilupakan, apa itu Pak? Yang tidak boleh dilupakan. Saya kira bagaimana membangun kota bersama dengan masyarakat. Partisipasi masyarakat, bagaimana masyarakat bisa menyuarakan isi hatinya, harapannya, dan bagaimana masyarakat ini harus menjadi inti dari semua kegiatan yang ada di IKN. Jadi istilahnya people-centered city. Jadi kota yang berbasiskan masyarakat. Jadi kalau ditanya apa yang harus ada dan tidak boleh dilupakan, membangun kota, apalagi ini akan menjadi ibu kota, IKN Nusantara ini harus mengedepankan harapan masyarakat, partisipasi masyarakat, dan juga bagaimana ekosistem di masyarakat ini akan dapat segera terbentuk. Oke, siap. Nah, ini pertanyaan selanjutnya ini dari saya nih Pak. Saya ingat sekali waktu acara momen pada saat pengukuhan Bapak di Undip. Nah, itu boleh cerita sedikit nggak sih Pak? Dihadirkannya Dian Rana di sana Pak untuk menghadiri momen tersebut Pak. Saya kira yang pertama kami ingin pada waktu itu ada perwakilan dari masyarakat yang juga hadir di sana. Karena bagaimanapun juga pengalaman saya menjadi nakoda di IKN dalam tahap pertama, otorita terbentuk 2022 hingga 2024,
itu sangat mewarnai juga pemikiran saya di dalam pembangunan kota dan daerah. Ya. Kebetulan saya diangkat menjadi guru besar di bidang kota yang layak huni, livable, dan berkelanjutan, sustainable. Jadi bagaimana teori-teori itu dikembangkan di IKN pada waktu itu tentu saya coba kembangkan. Sehingga ada yang istilahnya kan bagaimana kota di IKN itu nanti akan tidak hanya menjadi kota yang layak huni, livable, tapi juga dicintai. Sehingga tagline-nya kan seperti ini ya pada waktu itu ya, cinta. Nah ini memang benar-benar harus kembali saya garis bawahi partisipasi masyarakat, bagaimana masyarakat yang sudah ada sekarang di sekitar kawasan inti pusat pemerintahan itu akan bisa juga sesegera mungkin diangkat harkatnya, diangkat level hidupnya sehingga mereka akan mendapatkan hal-hal yang paling tidak seimbang dengan apa yang ada di dalam KIPP. Contoh sederhana adalah kalau di dalam KIPP airnya bisa diminum, apakah layanan itu bisa segera diwujudkan untuk masyarakat di sekitarnya? Kalau di dalam KIPP itu ada nanti layanan misalnya angkutan umum, dapatkah anak-anak kita yang sekolah di berbagai SD, SMP, SMA dan seterusnya itu juga punya bis sekolah misalnya gitu ya, sehingga mereka tidak perlu lagi berpikir bagaimana anak-anak itu nanti akan datang dari rumahnya menuju ke sekolah-sekolah tersebut. Karena jangan lupa semua kota dunia itu akan mensyaratkan indikator human capital ataupun sumber daya manusia itu sebagai faktor yang utama. Terakhir nih Pak, apa pesan Bapak kepada mungkin salah satunya saya nih, konten kreator di Ibu Kota Nusantara atau mungkin pemuda-pemuda lain yang berharap Ibu Kota Nusantara? Harapan saya, hati saya itu masih ada di teman-teman semua gitu ya. Saya ingin agar warga di sana, anak muda di sana, anak-anak kita yang masih SD, SMP, SMA di sana itu dapat mewujudkan harapannya menjadi aktor utama dari Ibu Kota Nusantara ke depannya. Jangan mereka hanya jadi penonton, tapi jadikanlah mereka itu benar-benar penggerak pembangunan, tidak hanya nanti untuk IKN sendiri, tapi nantinya juga akan memberikan dukungan kepada pembangunan di seluruh Indonesia. Karena jangan lupa, membangun IKN, membangun ibu kota baru itu diawali dengan pemikiran bahwa ini bukan hanya untuk orang-orang di sekitar sini, ya, di Penajam Pasir Utara, Kutai Kartanegara, Balikpapan, Samarinda, bukan hanya di Kalimantan Timur, tapi ini untuk Indonesia. Harapan saya itu. Jadi tetap semangat, ini teman-teman di sini, tetap punya harapan, tetap punya cita-cita, dan tetap berkegiatan sehingga ide kreatif dan beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan untuk mempercepat pembangunan, untuk mengisi pembangunan itu tetap dilaksanakan. Terima kasih ya Pak waktunya. Sama-sama, terima kasih. Itulah tadi teman-teman semua wawancara saya bersama dengan Bapak Bambang Susantono. Banyak hal ya yang bisa kita petik tentang bagaimana membangun kota bukan hanya soal fisik teman-teman, tapi juga menyangkut peran masyarakat, keadilan akses, dan juga keberlanjutan. Saya sendiri teman-teman hanya bagian kecil dari perjalanan panjang ini. Tapi lewat dokumentasi dan juga cerita, saya berharap bisa terus menjembatani antara apa yang dibangun di sini dan bagaimana masyarakat melihat serta memahami prosesnya. Terima kasih teman-teman semua sudah menyimak sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya Dian Rana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua.